Hello guys, welcome back to my channel, Vera Bukusoma. Mari sama-sama kita lanjutkan pembelajaran Learning Data with Vera chapter 3 yang berjudul Financial Statement and Ratio Analysis. Jujurly, to be honest, ini tuh chapter paling seru, paling kompleks, dan paling ramai. Sebelum masuk kepada sub-sub bab yang ada, kita mau belajar tentang istilah-istilah penting terkait financial statement. Karena kita akan membahas financial statement dulu, baru masuk ke ratio analysis. Kalau misalnya ternyata videonya terlalu panjang, maka chapter ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Kita tunggu aja nanti ya. Istilah yang pertama yaitu berkenaan tentang the stockholders report atau laporan keuangan yang mana investor atau pemegang saham berhak memilikinya agar bisa membuat pertimbangan dan keputusan yang bijak. Nah, dalam hal ini laporan-laporan tersebut biasanya disusun berdasarkan pedoman atau prinsip GAAP, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, Generally Accepted Accounting Principles. Nah, GAAP ini disahkan atau diterbitkan oleh FASB atau Financial Accounting Standard Boards. Nah, FASB ini merupakan lembaga yang mensahkan GAAP ini karena dia menetapkan aturan-aturan untuk profesi akuntansi. Laporan-laporan keuangan seperti itu sangat penting untuk dikeluarkan oleh perusahaan kepada regulator, kreditor, pemilik, dan manajemen, juga masyarakat umum. Laporan-laporan keuangan ini berisi informasi-informasi penting yang mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Sebelumnya, sama-sama kita juga mau kenali istilah the letter to stockholders. Nah, the letter to stockholders ini namanya juga surat, merupakan komunikasi utama atau bahan komunikasi antara manajemen atau perusahaan kepada publik gitu. Jadi, di dalam letter ini, dalam surat ini, yang biasanya tercantum dalam laporan tahunan atau annual report perusahaan, ini akan menceritakan atau menginformasikan bagaimana rencana perusahaan ke depannya, kinerja, masalah-masalah yang terjadi, atau peristiwa besar yang penting bagi perusahaan yang terjadi selama tahun berjalan, dan bagaimana strategi atau tindakan mereka yang akan mereka rencanakan juga ke depan. The 4 key financial statements. Terdapat 4 kunci utama yang sangat penting dan harus ada dalam laporan keuangan yang dilaporkan. Yang pertama, itu ada income statement atau dalam bahasa lain kita kenal sebagai laporan laba rugi. Itu laporan yang menyatakan apakah perusahaan tersebut untung, cuan, atau rugi, loss. Nah, dalam laporan ini biasanya dinyatakan secara berkala, yaitu tahunan, biasanya pada tanggal 31 Desember berakhirnya gitu. Jadi direkap gitu. Nah, laporan ini biasanya berisikan bagaimana kinerja keuangan. Dalam hal income statement ini biasanya disiapkan secara bulanan dan tahunan. Yang bulanan biasa digunakan untuk keputusan manajerial secara internal gitu. Sementara yang triwulan itu wajib diberikan juga kepada investor dan publik. Khusus edisi chapter 3 kita kedatangan tamu spesial, yaitu income statement. Teman-teman, kita bahas income statement. Ya ampun, ini kebalik, ini cermin. Ya nanti di flip. Nah, ini ada income statement, yaitu laporan laba rugi. Diawali dengan sales revenue. Ya dong, kalau kita melakukan usaha pasti mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan atau mungkin dari service dan lain-lain. Nah, dari sales revenue ini dikurangi COGS. COGS ini kan bahan baku atau modal-modal yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut gitu. Jadi COGS ini harus dikurangi sehingga mendapatkan gross profit atau keuntungan kotor. Kenapa keuntungan kotor? Karena belum bisa dianggap cuan bersih. Soalnya kan belum dikurangi sama operating expense atau pengeluaran-pengeluaran terkait biaya operasional. Karena biaya operasional ini biasanya digunakan dalam jumlah yang cukup besar sih. Karena kalau tidak ada operating expense yang keluar, biasanya tidak bisa berjalan usaha tersebut. Jadi seperti selling expense, kalau misalnya kita ingin menjual produk, misalnya kita ingin menjual sepeda motor, nah ada selling expense-nya, mungkin membayar tenaga kerja yang magang seperti SPG, SPB, itu masuknya ke wage salary ya, tapi masuk juga ke selling expense seperti bagaimana promosinya, bagaimana dia mengeluarkan uang untuk bikin spanduk dan sebagainya. Kemudian ada juga other operating expense ya, di sini juga bisa general and administration expense juga, jadi berbagai pengeluaran atau biaya-biaya yang terkait usaha tersebut. Nah, di sini juga ada depreciation expense atau pengeluaran akibat penyusutan, namanya aset itu mengalami penyusutan seperti penyusutan kendaraan, peralatan kantor, atau juga penyusutan gedung. Nah, ini akan menjadi pengeluaran secara rutin biasanya. Nah, kemudian di total operating expense ini untuk dikurangi dari gross profit sehingga mendapatkan seharusnya di sini ada EBIT ya, atau earning before interest and tax. Jadi di sini sebenarnya udah mendapatkan sebuah pendapatan, tapi belum dikurangi dengan bunga dan pajak. Kemudian dikurangi dengan bunga, dapatlah EBT atau earning before tax. Udah dapat untung gitu, tapi belum dihitung pajak. Kemudian dipotong lagi dengan pajak karena perusahaan, khususnya PT, itu harus membayar pajak. Nah, setelah dikurangi menjadi EAT atau earning after tax, biasanya ini juga disebut sebagai net profit after tax. Nah, inilah yang membedakan laporan keuangan bagi perusahaan terbuka yang sudah IPO gitu ya. Nah, dia akan mengeluarkan dividen saham preference.
Seperti yang sudah dijelaskan di chapter 2, bahwa perusahaan wajib memberikan dividen untuk para pemegang saham preferen, sehingga didapatkan EACS atau Earning Available for Common Stockholders. Nah, jadi ini adalah earning atau pendapatan yang bisa diakumulasikan sebagai keuntungan untuk pengambilan keputusan apakah harus memberikan dividen kepada common stockholders atau pemegang saham biasa. Nah, ini contohnya income statement-nya. Seharusnya di sini jika dilanjut ya, di sini tuh ada biaya ya, jadi ada angkanya, misalnya sales revenue-nya berapa gitu ya, ini nggak muat. Nah, jadi inilah income statement, di mana nanti di bawah akan ada total yang menentukan apakah perusahaan tersebut rugi atau untung. Kalau perusahaannya untung ya hasilnya positif, kalau minus artinya perusahaan rugi atau loss, begitu. Balik lagi, kita akan masuk pada balance sheet. Balance sheet ini masih teman dengan income statement, tapi bedanya dia merupakan penyajian ringkasan laporan posisi keuangan pada waktu tertentu. Jadi balance sheet itu menyeimbangkan aset perusahaan atau apa yang dia punya dengan pembiayaannya atau pengeluarannya gitu ya, dapat berupa utang atau ekuitas. Nah, jadi balance sheet ini mempermudah investor untuk melakukan pembuatan keputusan, karena dalam balance sheet ini biasa kita bisa membandingkan gitu, dia punya berapa banyak aset, dia punya berapa banyak utang, dan kita akan mendapatkan rasio-rasio keuangan yang nanti akan kita bahas ya. Nah, dalam balance sheet juga ada perbedaan yang sangat jelas, mungkin sama-sama bisa dilihat di sini. Ada perbedaan yang sangat jelas antara aset dan liabilitas atau utang jangka pendek dan jangka panjang. Jadi asetnya jelas yang mana, utangnya jelas yang mana, yang jangka pendek mana, yang jangka panjang mana tuh jelas banget gitu. Itu di sini ada tulisan current asset dan current liabilities, yaitu aset lancar dan utang lancar, yang mana itu masuk pada jangka pendek. Current asset atau aset lancar merupakan aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi uang tunai dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Sementara itu, current liabilities atau utang lancar itu merupakan utang-utang yang diekspektasikan akan dibayar atau jatuh tempo dalam jangka waktu kurang dari setahun. Contohnya account payable, ada juga outstanding short term loans, dan lain-lain gitu. Jadi utang-utang yang atau pinjaman yang jatuh temponya itu sangat dekat gitu ya, kurang dari setahun. Nah, ada juga yang jangka panjang, aset dan kewajiban lainnya seperti ekuitas pemegang saham yang diasumsikan memiliki umur tidak terbatas, dianggap jangka panjang atau tetap karena diharapkan tetap dalam pembukuan perusahaan selama lebih dari 1 tahun. Balance sheet ini sangat memisahkan atau mengklasifikasi aset yang liquid dan tidak liquid. Liquid itu, mungkin kita tahu liquid itu kayak cairan gitu ya, cepat cair gitu. Jadi kalau aset itu semakin liquid, semakin mudah cair, semakin cepat menjadi tunai. Balance sheet atau neraca keuangan memiliki sebuah keunikan, yaitu mengurutkan aset dari yang paling liquid atau cash hingga yang paling tidak liquid, sehingga perusahaan dapat menjelaskan secara rinci manakah aset liquid yang mereka miliki dan yang tidak liquid. Sebaca ya di bawah cash marketable securities, itu adalah sekuritas jangka pendek, merupakan investasi jangka pendek yang paling mudah dicairkan, atau surat berharga yang tinggal dicairkan saja, tinggal digadai mungkin. Nah, itu akan menjadi uang tunai. Kemudian ada account receivable, yaitu piutang, yang mana ketika perusahaan lain mungkin atau konsumen memiutang kita, nah perusahaan tersebut dapat menagih utangnya dan mencairkannya menjadi tunai. Dan inventories juga merupakan persediaan yang bisa dijadikan tunai, jadi tergolong cepat. Kurang dari setahun, persediaan itu kan pastinya diharapkan sudah terjual dan menjadi uang. Nah, ke bawahnya itu sudah mulai masuk dalam aset yang tidak lancar gitu. Di bawah total current asset itu ada land and buildings, yaitu tanah dan bangunan. Which is land and buildings ini sulit ya untuk segera dijual. Kita harus tunggu dulu laku atau tidak, apakah sesuai dengan harga pasar, banyak pertimbangan. Kemudian dalam machinery and equipment, yaitu peralatan dan mesin-mesin, mungkin ada mesin di pabrik ingin dijual, nah itu kan harus melalui pertimbangan yang sangat matang, karena bahkan ada depresiasinya gitu, nilainya sudah berbeda. Kemudian ada furniture, vehicle, kendaraan. Nah, itu merupakan aset-aset yang tetap gitu, aset-aset yang fix dan tidak lancar gitu. Jadi karena dia tidak liquid posisinya, maka dia di bawah. Kalau yang liquid di atas. Jadi lebih mudah gitu dibacanya. Kalau misalnya di atas yang liquid, oh ya udah anggap aja sebagai mirip-mirip tunai lah gitu kan, yang dianggap bisa segera dimiliki oleh perusahaan. Tapi kalau di bawah, ya itu mungkin bisa dipertimbangkan juga nih, karena mempengaruhi cash flow yang kita sering sebut juga dalam prinsip manajer keuangan. Cash flow itu penting banget. Kemudian dalam posisi utangnya juga liabilities and stockholders equity, di sini juga terdapat account payable, yaitu utang yang harus segera dibayar, notes payable, yaitu hutang yang berbentuk notes, kemudian ada juga accruals, dan jadilah total utang lancar. Pada bagian bawah, seperti yang sama-sama kita bisa lihat, ada return earnings atau RE. Nah, laba ditahan atau return earnings ini mewakili total kumulatif dari semua pendapatan setelah dikurangi dividen dan diinvestasikan kembali ke perusahaan sejak awal. Penting untuk diketahui bahwa return earnings ini tidak mewakili kumpulan kas yang dapat digunakan oleh perusahaan. Tapi return earnings itu merupakan dana yang sudah diinvestasikan kembali dalam bisnis. Jadi bisa dipakai lagi dananya untuk bulan depan. Nah, RE atau return earnings merupakan salah satu pendanaan yang bisa dipilih oleh perusahaan. Tapi perusahaan juga punya opsi lain, bisa dari utang atau ekuitas. Nah, ekuitas ini merupakan modal, sejenis modal yang merupakan akumulasi dengan mengurangi aset
dengan liabilities. Jadi total aset dikurang total utang jadi ekuitas. Setelah mempelajari income statement dan balance sheet, kita masuk pada bagian statement of return earning atau pernyataan laba ditahan. Nah, laporan ini berisikan rekonsiliasi laba bersih selama tahun tertentu, yang mana berisi juga dividen tunai yang dibayarkan dan perubahan antara return earning awal dan return earning akhir. Jadi seperti rekapitulasinya, jadi rekapannya dimasukkan dalam sebuah pernyataan yang bernama statement of return earning. Yang keempat ada statement of cash flow yang gak kalah penting, yaitu pernyataan arus kas yang mana akan direkonsiliasi juga atau dicocokkan apakah arus kas ini benar adanya, apakah sesuai dengan uang tunai yang dikeluarkan, dengan surat berharga yang didapatkan, dan direkonsiliasi fisiknya. Kemudian apakah terjadi perubahan dengan valuta asing yang ia beli, fluktuasinya, dan lain-lain, investasinya bagaimana, pembiayaannya. Nah, itu akan dinyatakan dalam statement of cash flow. Ada bagian akhir laporan keuangan biasanya ditemukan notes to the financial statement yang berisikan catatan-catatan penting terkait prosedur, perhitungan, dan metode atau kebijakan akuntansi yang berlaku yang mendasari daripada laporan keuangan tersebut. Bisa berisi akun-akun tetap, aset tetap didapatkan dari mana, atau bagaimana keputusan keuangan tersebut bisa diambil, pengakuan pendapatan, pajak penghasilan, semua dibahas secara rinci dan mendalam di notes to financial statement. Jadi ada alasannya mengapa bisa melakukan entry uang keluar masuk seperti itu. Selain notes to the financial statement, ada juga istilah konsolidasi terhadap laporan keuangan internasional. Biasa digunakan metode kurs, yang mana biasanya nih contohnya, kalau ada perusahaan di Indonesia yang mengekspansi pasarnya sampai luar negeri, ada investor asing, bahkan menggunakan bahan-bahan atau barang dari luar negeri, seperti misalnya tambang. Nah, dia akan melakukan transaksi ekspor dan impor dari dan ke luar negeri. Nah, dengan demikian, penting banget untuk perusahaan tersebut mengeluarkan laporan keuangan yang bisa dimengerti dan bisa dipahami secara jelas oleh kalangan yang diharapkan membaca. Oleh karena itu, banyak perusahaan di Indonesia yang laporan keuangannya berbentuk dolar mata uangnya. Baik itu di income statement-nya, balance sheet-nya, atau bahkan di laporan-laporan lainnya, itu mata uangnya dolar. Agar perusahaan asing atau investor asing itu dapat tertarik atau mengerti secara jelas dan relevan dengan mata uang dia. Dan kita juga akan belajar terkait financial ratio atau rasio-rasio keuangan. Tapi sayang sekali video ini sudah terlalu panjang, saudara, nanti kamu keburu tidak mood. Jadi aku akan bagi menjadi 2 bagian. See you and God bless you.